dalam kisah Di Atas Langit Ada Langit. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Pada kisah yang lalu, yang berjudul Langit Membara di Bumi Jamparing, dikisahkan dengan sepenuh hati, Lasmini membantu Bentar mengembalikan nama baiknya dengan jalan meringkus Bentar palsu. Setelah itu, Lasmini pulang kembali ke Gunung Lawu bersama dengan Anjani. Ibunda? Anjani? Ibunda memanggil saya? Ya. Kau sudah besar, Anjani. Sudah pantas menggantikan aku. Maksud Ibunda jadi guru di padepokan kita ini? Iya. Saya belum bisa apa-apa, Ibunda. Ilmu kadikjayaan saya masih 0. Itu bisa kau pelajari sambil jalan. Menurut saya lebih baik Ibunda terus yang jadi guru dan ketua padepokan. Nanti kalau saya sudah bisa seperti Ibunda, baru saya mau menggantikan kedudukan Ibunda. Tapi kau jangan mengikuti jejakku. Maksudku jejak kehidupanku yang buruk. Kau harus tetap menjadi seorang wanita yang baik. Iya, Ibunda. Lalu, apa cita-citamu? Cita-cita? Apakah kau bercita-cita ingin jadi pendekar? Atau jadi seorang tokoh yang sakti mandraguna dengan segudang ilmu kadikjayaan tingkat tinggi? Cita-cita saya ingin jadi orang yang ada gunanya bagi kesejahteraan umat manusia. Cita-citamu itu bagus. Jadi kau jangan jadi orang jahat. Iya, Ibunda. Biarlah sampai aku saja keturunan kita yang jahat. Kau jangan. Kau harus jadi orang baik-baik. Iya, Ibunda. Anjani, kau harapanku satu-satunya untuk mengembalikan nama baikku. Maksud Ibunda? Kalau kau bisa jadi manusia yang tidak sama dengan aku, maka kau akan bisa mengangkat derajatku sebagai ibumu. Tapi saya berkeinginan untuk memiliki ilmu kadikjayaan yang setaraf dengan Ibunda. Kau boleh mempelajari ilmu apa saja. Tapi jangan meniru kelakuanku yang jelek. Kau tahu maksudku, bukan? Saya mengerti, Ibunda. Ya, tapi aku kagum kepadamu, Anjani. Kau tidak malu punya ibu seperti aku. Jelek atau baik, bagus atau buruk, Ibunda adalah ibu kandung saya. Terima kasih, Anjani. Iya, Ibunda. Dan supaya kau jadi wanita baik-baik, maka kau harus kawin. Kawin? Iya. Saya belum mau kawin, Ibunda. Kau sudah besar. Sudah lebih dari pantas untuk kawin. Saya masih ingin belajar lebih banyak tentang semua ilmu silat dan ilmu kadikjayaan. Itu bisa kau lakukan sambil jalan. Tapi kalau sudah kawin, saya harus menyediakan waktu untuk meladeni suami. Apalagi kalau punya anak. Waktu saya habis untuk ngurus anak dan rumah tangga. Berarti kau ingin bebas? Saya ingin bebas sewaktu saya masih belajar. Nanti kalau sudah berhasil, baru saya mau kawin. Anjani, ilmu silat dan ilmu kadikjayaan itu seperti candu. Candu? Ya. Semakin lama kau semakin mabuk, semakin ketagihan. Sebab semakin sulit, sehingga memerlukan perhatian yang luar biasa. Nah, maka disitulah kau akan lupa pada umur, lupa pada kawin. Akhirnya, kau akan jadi petualang. Terlalu asik berkelana, mengembara, menjelajahi buana.
lupa pada segalanya. Tapi sama saja, bukan? Sama saja. Maksudmu? Meskipun sudah kawin, tapi kalau hasrat untuk mempelajari ilmu tetap menggebu-gebu, bisa-bisa rumah tangga jadi terbengkalai, akhirnya berantakan. Seperti juga dulu ibunda, yang akhirnya berpisah dengan ayahanda. Itu karena ayahmu tidak bisa diajak kerjasama. Ayahmu tidak mau mengerti keinginanku. Coba, kalau ayahmu mendukung apa yang aku mau, mungkin perkawinanku akan langgeng. Nah, kalau punya suami, biar bagaimana, hidupmu ada yang membimbing, ada yang mengarahkan. Dengan adanya seorang suami di sampingmu, kau tidak akan jadi perempuan yang liar, Anjani. Dan agar supaya cita-citamu ingin menguasai ilmu tidak terhambat, maka kau harus mencari suami yang cocok dengan dirimu. Artinya, suamimu juga seorang yang gemar mencari ilmu. Nah, dengan begitu, kau bisa seiring dan sejalan dengan suamimu. Sama-sama pendekar? Iya. Saya tidak mau. Tidak mau? Suami istri yang dua-duanya sama-sama pendekar belum tentu cocok. Sebab banyak contoh pasangan suami istri pendekar yang cerai. Jadi, kalau saya punya suami, saya tidak perlu dia seorang pendekar. Pokoknya asal mau mengerti saya dan percaya, sudah cukup. Iya, memang tidak perlu seorang pendekar yang utuh, yang harus menyertaimu, berkelana, mengembara, kesana kemari. Tapi setidak-tidaknya, dia juga orang yang gemar menuntut ilmu, sehingga akan mengerti pada istrinya yang juga gemar menuntut ilmu. Dan calon suami yang seperti itu sudah ada. Sudah ada? Iya. Jadi ibunda sudah mencarikan calon suami untuk saya. Ibunda akan menjodohkan saya dengan laki-laki pilihan ibunda. Iya. Siapa dia? Bentar. Apa? Bentar? Iya. Kenapa? Bukankah dulu kau tidak menolak ketika dijodohkan dengan Bentar oleh ayahmu? Tidak. Jangan ibunda. Jangan jodohkan saya dengan Bentar. Anjani, apa alasanmu? Dia karena dia bekas kekasihku, begitu? Jawab, Anjani. Kau tidak mau pada Bentar karena dia bekas kekasihku, kekasih ibumu? Tidak. Jangan ibunda. Saya mohon ampun ibunda. Kasihanilah saya. Tidak. Kau harus kawin dengan Bentar. Tidak ada pemuda yang paling pantas menjadi suami anakku, menjadi menantuku selain Bentar. Tidak. Suli, kenapa Anjani itu kedengarannya menangis ya? Aku tidak tahu. Mungkin dihajar. Dihajar? Ibu menghajar anak kan biasa. Tidak mungkin. Guru Lasmini sayang sekali pada Anjani. Tidak tahu ya. Ya, biarkan sajalah. Antara anak dan ibu, urusan pribadi mereka. Iya ya. Dengar, Anjani. Tadi malam aku sabar menunggu jawabanmu. Sekarang, kau harus memberikan jawaban. Sebab pagi ini, aku akan pergi ke Madangkara, menemui Bentar. Ibunda, saya mohon ampun. Katanya kau punya cita-cita ingin menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat. Bagaimana bisa berguna bagi masyarakat kalau sama ibumu sendiri tidak patuh? Ampun ibunda, saya bersedia mempertaruhkan jiwa raga demi ibunda. Suruh apa saja saya bersedia. Tapi janganlah saya disuruh kawin dengan Bentar. Saya tidak. Jangan paksa saya untuk menyerahkan diri saya kepada Bentar. Saya akan pasrah untuk laki-laki lain, tapi tidak kepada Bentar. Sebab dia. Ampun ibunda. Sebab apa? Sebab dia bekas aku? Iya. Jawab. Oh, keras kepala. Aduh. Saya mohon maaf ibunda.
Aduh. Ampun Ibunda. Anak keras kepala, tidak patuh sama orang tua. Aduh. Ampun Ibunda. Ampun Ibunda. Ampun Ibunda. Guru, sudah. Kasihan Anjani. Jangan Guru. Guru, mohon ampun. Hentikan, kasihan. Anjani nanti cedera. Diam. Anjani, kau jangan kemana-mana. Aku akan pergi ke Padangkara, menemui Bentar. Dan kau Suli, Gandari, Ambika, dan semuanya murid-muridku. Pasti, Guru. Jaga Anjani. Kalau aku pulang, dia tidak ada. Kalian semuanya aku bunuh. Mengerti? Pasti. Baringkan di atas balik-balik. Iya, ambil air. Sama kain yang bersih. Periksa tubuhnya. Iya. Kasihan Anjani. Mukanya babak belur. Bibirnya pecah. Coba periksa tubuhnya. Ada tulang rusuk yang patah tidak? Iya. Kejam benar guru kita. Ya, anak sendiri dihajar sampai pingsan. Lasmini kalau marah serem ya, mengamuk. Iya, Anjani dipukul, ditampar, ditenang dan dijambak. Kasihan. Ayo, luka-lukanya dicuci. Iya. Baru aku tahu masalahnya. Rupanya Anjani dipaksa harus kawin. Hah? Anak belum mau kawin dipaksa? Dengan Bentar lagi. Kacau. Wah, guru kita kenapa jadi ngawur begitu ya? Ngawur? Iya, Bentar kan kekasihnya. Itulah, makanya Anjani tidak mau. Ya tentu saja, kawin dengan bekas pacar ibunya. Ih, risih banget. Lasmini tidak punya perasaan. Sampai hati memberikan laki-laki bekas kundiknya. Dikawinkan dengan anaknya. Dia sudah pikun. Iya benar. Lasmini sudah tua, sudah pikun, sudah tidak tahu lagi mana langkah yang baik dan mana yang buruk. Aku yakin Bentar juga tidak mau. Pasti dia akan menolak dikawinkan dengan Anjani. Iya, Bentar bukan orang gila. Ibunya dan anaknya dua-dua mau digarap. Tidak mungkin. Ya bisa-bisa Lasmini sendiri yang dihajar oleh Bentar. Iya, sebab sebenarnya Lasmini lah yang gila. Nah, siuman. Anjani bangun. Sudah sadar? Aduh. Ampun Ibu. Ampun Ibunda. Sudahlah Anjani. Jangan banyak bergerak. Tidur saja. Ibumu sudah pergi. Tenanglah. Kak Garnis, dengarkan sekali lagi kata-kata di dalam buku ini. Dala di kumaha, jelema hirup di dunia, moal bisa hirup nyorangan. Kitu deui nagara, moal bisa nagara ngadek nyorangan. Kudu wae ngebutuhkeun negara sejena. Apa artinya itu? Begini Kak Garnis, manusia hidup di dunia tidak akan bisa menyendiri, dia akan membutuhkan manusia lainnya. Apakah benar begitu? Benar sekali Kak Garnis. Mana ada manusia di dunia ini yang bisa hidup tanpa manusia lainnya. Dengan kata lain, tidak mungkin seorang manusia akan bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya. Aku rasa bisa juga manusia hidup menyendiri. Artinya, dia bisa hidup tanpa memerlukan bantuan manusia lainnya. Contohnya? Dia hidup menyendiri. Entah di hutan, entah di tengah laut, di tepi sebuah sungai, ataupun di dalam gua. Atau ya,
di mana-mana saja. Pokoknya di sebuah tempat yang tidak terdapat manusia lainnya. Di tempat yang terasing? Begitu maksud Kak Garnis, bukan? Iya. Harus dilihat dulu. Apa sebabnya dia berada di tempat terasing yang jauh dari peradaban manusia? Maksudmu? Karena tentu ada sebabnya. Apakah dia memang sengaja mengasingkan diri ataukah tersesat? Kalau tersesat, jelas tidak disengaja. Jadi mau tidak mau, dia tetap berkeinginan dapat kembali ke dalam lingkungannya yang menyenangkan, yaitu hidup bersama manusia lainnya. Misalnya dia seorang penjahat yang dikejar-kejar pasukan keraton. Ya. Lalu dia bersembunyi di suatu tempat yang sangat terpencil dan terasing yang tidak bisa dijangkau manusia lainnya. Dia berjuang untuk tetap bisa hidup, menanam padi, sayur mayur, dan lainnya. Ya. Pokoknya tidak kekurangan makan. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan makan, mungkin masih bisa dilakukan sendiri. Tapi dari unsur kejiwaan, tidak akan bisa. Karena dia hidup terasing seperti itu, disebabkan karena terpaksa. Maka lambat laun, dia akan merasakan sebuah kerinduan. Dan tidak akan kuat menahan rasa sunyi terus-menerus yang seakan-akan terbuang dari dunia ramai. Karena sebenarnya, dia ingin tetap merasakan kenikmatan hidup di tengah-tengah kehidupan manusia yang wajar. Nah, mau tidak mau, dia tetap membutuhkan manusia lainnya. Sekarang bagaimana kalau sengaja? Memang sengaja mengasingkan diri? Iya, atas kemauannya sendiri. Iya. Meskipun sengaja, tentu ada sebabnya. Nah, apa sebabnya dia mengasingkan diri? Ya, seperti yang selalu dilakukan oleh raja-raja. Kalau tua, menyerahkan tahta singgasana kepada anaknya, lalu dia menyepi di sebuah pertapaan, mensucikan diri menjadi pertapa sampai mati. Alasan Kak Garnis terlalu lemah. Maksudmu? Masa Kak Garnis tidak pernah melihatnya? Sebelum sang raja itu menyucikan diri, jauh-jauh hari, para abdi keraton sudah sibuk membuat tempat pertapaan. Atau kalau sudah ada, pertapaan itu dibersihkan, bahkan dipugar. Kemudian di dekat pertapaan itu, dibuat pula sebuah rumah kecil sebagai tempat beberapa orang yang menjaga keselamatan raja. Supaya jangan sampai terjadi raja sedang bertapa dimakan harimau, atau ular berbisa, atau bahkan rumah pertapaan itu diseruduk gajah liar. Kemudian pula dibutuhkan tempat mandi, ruang makan, diladeni oleh 2 atau 3 orang pelayan yang sudah disiapkan. Nah, sang raja yang mengasingkan diri tersebut sangat tergantung sekali kepada bantuan orang lain. Perkataanmu benar, Bentar. Lalu sekarang, orang itu orang biasa. Iya? Dia mengasingkan diri karena benci kepada kehidupan manusia yang dianggapnya kotor. Dia ingin menjauhi kehidupan dunia ramai. Lalu mengasingkan diri, dan dia bercocok tanam sendiri, berkebun, membuat rumah sendiri di tengah hutan. Iya. Pokoknya dia bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya. Nah, bukankah bisa begitu? Dengan begitu, dia siap untuk tidak menjadi manusia. Siap untuk tidak jadi manusia? Iya, ingat Kak Garnis. Sehebat-hebatnya manusia, pasti punya kelemahan dan kekurangan. Nah, dengan kelemahan dan kekurangannya itu, dia tanpa sadar akan mengeluh. Dan di saat mengeluh itulah sebenarnya dia membutuhkan teman. Dan teman itu adalah manusia. Kalau dia bisa berteman dengan binatang, hewan penghuni hutan bisa dia ajak bicara sehingga menjadi temannya yang setia, bagaimana? Seperti yang saya katakan tadi, maka dia siap untuk tidak menjadi manusia. Maknanya? Tidak mungkin akan bisa membawa hewan binatang penghuni hutan rimba untuk hidup seperti manusia. Artinya, menyesuaikan diri dengan kebiasaan dia sebagai manusia. Justru dialah yang harus menyesuaikan diri dengan peri kehidupan binatang di alam bebas. Maka lambat laun, jadilah manusia yang binatang, dan bukan binatang yang manusia. Artinya manusia setengah binatang? Ya, kira-kira begitu. Oh, iya. Oh, itu yang terjadi pada manusia. Dan kata di dalam buku yang sedang kau baca itu mengatakan
begitu pula dengan negara. Iya. Kitu deui jeung nagara. Moal bisa hiji nagara hidup nyorangan, kudu wae ngabutuhkeun nagara sejen. Nah, itu bagaimana artinya? Begini Kak Garnis. Artinya, tidak ada sebuah pun negara yang akan bisa hidup tanpa bantuan negara lainnya. Sebab, seperti juga manusia yang selalu membutuhkan manusia lainnya, maka negara pun akan selalu membutuhkan negara lainnya. Mengapa begitu? Sebuah negara seperti juga seorang manusia. Tidak ada yang sempurna. Pasti akan ada kekurangannya. Coba sebutkan oleh Kak Garnis, negara mana di dunia ini yang sempurna, yang tidak memiliki kekurangan? Kerajaan yang terbesar dan termegah di wilayah Kulon, yaitu Kerajaan Pajajaran, adalah sebuah negeri yang makmur, gemah ripah loh jinawi. Tapi tetap saja punya kekurangan. Setiap tahun, Pajajaran harus mendatangkan 10.000 gerobak getah para untuk kebutuhan perawatan kendaraan-kendaraan perang dan perlengkapan senjata pasukan perangnya. Selebihnya untuk perawatan bangunan-bangunan penting yang besar-besar. Dari mana kebutuhan itu harus didapat? Dari sebuah kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Nusalarang. Nah, kerajaan sebesar Pajajaran sangat tergantung kepada kerajaan kecil. Mengapa begitu? Karena Kerajaan Nusalarang yang kecil itu adalah penghasil getah para yang terbaik. Ya. Sebaliknya, Kerajaan Nusalarang yang tidak punya laut dan sungai besar, setiap tahun sangat membutuhkan ikan untuk makanan rakyatnya. Maka dia mendatangkannya dari Pajajaran. Nah, kedua kerajaan itu satu sama lain saling membutuhkan. Iya. Lalu negeri kita sendiri, Kerajaan Madangkara. Wah, sudah jelas banyak kekurangannya. Kerajaan kita hanya tergantung kepada hasil pertanian. Maka tidak heran, setiap tahun kita membutuhkan alat-alat pertanian yang bermutu tinggi. Dan kita mendatangkannya dari Kerajaan Saptarema. Sebab di sana penghasil alat-alat pertanian yang sangat baik. Dan kita setiap tahun mengirimkan kayu jati dan kayu rasamala yang bermutu tinggi untuk bahan membuat rumah di Kerajaan Saptarema. Wah, kau pinter, Bentar. Yang pinter bukan saya, tapi buku ini. Buku ini ditulis oleh Ayahanda Brahma. Jadi, Ayahanda Brahmalah sebenarnya yang pandai. Meskipun begitu, kalau kau sendiri tidak memiliki kemampuannya, akan percuma saja. Memang benar. Sehebat-hebatnya seseorang yang memiliki otak yang cemerlang, yang menulis sebuah buku pelajaran. Tapi kalau yang mempelajari buku itu tidak mampu atau tidak sanggup mencernanya, maka buku itu akan menjadi sia-sia. Akhirnya, hanya akan menjadi buku penghias kamar dipajang di lemari buku. Ya, kau benar. Daulat, Paduka, serta Den Ayu. Ada apa, Tamtama? Di luar ada tamu mohon menghadap. Tamu? Apakah dia menyebutkan siapa dirinya? Tamu itu seorang wanita. Wanita? Dia menyebutkan namanya Lasmini. Lasmini? Lasmini? Daulat, Raden. Suruh dia masuk. Daulat, Raden. Aku pergi, Bentar. Kenapa Kak Garnis pergi? Lasmini datang tentu hanya ingin bertemu empat mata denganmu. Kak Garnis, Lasmini telah berjasa turut serta meringkus Bentar palsu pada peristiwa dulu itu. Dan jasanya diakui oleh Prabu Wanapati. Sehingga Lasmini diangkat sebagai warga kehormatan Kerajaan Madangkara. Nah, mengapa Kak Garnis harus menghindar jika dia datang? Aku bukan mantili, sehingga aku tidak pernah benci pada Lasmini. Tapi itu bukan berarti aku suka kepadanya. Kak Garnis, kau adikku satu-satunya, Bentar, yang sudah menjadi seorang laki-laki dewasa. Jadi aku tidak berhak mencampuri urusan pribadimu yang berhubungan dengan perempuan yang kau sukai itu. Ya. Lagi pula, aku ingin beristirahat. Kepalaku penat sekali. Belum bisa seperti kamu yang tahan 1 hari penuh mempelajari sebuah buku ilmu pengetahuan. Iya, saya mengerti. Terima kasih, Kak Garnis.
kabar Lasmini? Baik-baik saja. Semenjak peristiwa yang lalu, ketika muncul bentar palsu, kau tidak pernah berkunjung ke sini. Aku sibuk. Oh ya? Iya. Wah, kalau begitu, tentu kau sudah bertambah ilmu kadikjayaan. Tidak juga. Kalau begitu kau sibuk karena waktumu tersita oleh kesibukanmu mengelola murid-muridmu yang banyak itu? Tidak juga. Lalu? Aku sibuk menciptakan ramuan obat awet muda. Aku berkata sesungguhnya. Kau ini ada-ada saja, Lasmini. Kau tidak memerlukan obat awet muda, sebab kau awet muda secara alamiah. Manusia tidak ada yang sempurna, bukan? Ya, bagaimanapun juga, ketuaan itu akan datang juga. Semuanya hanya soal waktu saja. Sebab lambat tapi pasti. Iya, benar. Tapi akhirnya semuanya aku buang. Kenapa? Ya, karena aku salah. Betul bukan aku salah? Iya, kau salah. Karena kau membendung apa yang seharusnya tidak perlu dibendung. Ya, karena aku merasa bersalah. Berarti aku sadar. Bagus. Dan seharusnya bersikap seperti itu. Ya, karena aku telah sadar itulah, maka hari ini aku menemui kamu. Untuk mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal? Iya. Lasmini, kau mau pergi kemana? Aku mau pergi dari hatimu. Bentar, jangan tertawa. Aku tidak sedang melucu. Iya, tentu saja aku tertawa. Meskipun aku tahu kau tidak sedang melucu, tapi kedengarannya tetap lucu. Bentar, sejak dulu aku sudah merasa tua untuk terus-menerus berkasih kasihan dengan kamu. Tapi aku tidak peduli, sebab aku tetap merasa muda, berjiwa muda, dan bersemangat muda. Tapi sekarang, aku benar-benar merasa tua. Tua yang sebenarnya, lahir maupun batin. Lasmini, terus terang, aku gembira dan sekaligus terharu bahwasanya kau akhirnya sadar juga tentang siapa dirimu. Iya, aku juga terharu, bahkan amat berduka harus berpisah denganmu. Tapi tidak sekarang. Saat itu akhirnya akan tiba juga. Iya, benar. Nah, aku harap kau rela melepaskan aku, sebab aku pun sudah rela melepaskanmu. Aku rela, sebab hal itu memang harus terjadi di antara kita. Terima kasih, Bentar. Bentar kasihku, lupakanlah semua apa yang pernah terjadi di antara kita. Buanglah nama Lasmini jauh-jauh dari hatimu. Tapi kenanglah aku, Lasmini, bahwa di dalam perjalanan hidupmu pernah ada seorang wanita yang singgah di hatimu. Dan wanita itu seorang perempuan jalang yang tidak pernah mengerti arti puncak kebahagiaan. Lasmini, kau akan kukenang, sebab kau pernah mengukir namamu dalam langkah hidupku. Bahkan namamu terukir dalam sejarah perjalanan hidup kerajaan Madangkara. Selamat tinggal, Bentar. Lasmini, meskipun kita sudah pasrah untuk saling melepaskan diri, namun tidak sampai harus kita menjadi patah arang. Maksudmu? Selanjutnya, kita bisa menjadi teman, sahabat, atau mengikat tali persaudaraan. Iya, perkataanmu sangat tepat, Bentar. Sejalan dengan hasratku.
Karena itulah aku menemuimu. Yaitu bermaksud untuk tetap melanjutkan hubungan kita. Tapi bukan lagi sebagai hubungan sepasang kekasih, melainkan hubungan antara ibu dan anak. Oh, benarkah? Kau ingin menjadi ibuku? Apakah aku akan kau jadikan anak angkat? Lebih dari itu. Maksudmu? Kau jadi menantuku. Apa? Menantu? Iya. Kau harus kawin dengan Anjani. Kawin dengan Anjani? Iya. Kalau kau kawin dengan Anjani, maka kita akan tetap menjadi sebuah keluarga. Keluarga yang bahagia. Kenapa kau tertawa? Lasmini, permintaanmu kenapa jadi ngelantur? Bentar. Bukankah sesuai dengan keinginanmu bahwa kita jangan patah arang? Iya. Nah, dengan kawinnya kau dengan Anjani, memang aku akan kehilangan kau. Sebab kau sudah menjadi milik Anjani. Dan aku sama sekali tidak boleh menyentuhmu. Tapi aku tidak kehilangan kau seluruhnya. Karena kau sebagai menantuku, yang sama saja sebagai anakku. Lasmini, apakah permintaanmu itu sudah kau renungkan dengan seksama? Sudah. Berarti perenunganmu salah. Karena tidak wajar. Tidak wajar? Iya. Bahkan boleh dikatakan permintaanmu itu permintaan yang gila. Kau sampai hati berkata seperti itu kepadaku. Apakah tidak gila aku bekas kekasihmu, lalu kawin dengan anakmu? Apakah kata orang nanti mereka akan berkata bahwa kita adalah manusia-manusia yang tidak waras? Kenapa harus peduli sama orang lain? Lasmini, karena kita hidup di tengah peradaban manusia, jadi kita tidak mengabaikan masyarakat di sekitar lingkungan kita. Dan aku rasa Anjani juga akan sependapat denganku. Anjani terserah aku. Aku bisa mengatur dia. Lasmini, jangan memaksakan kehendak. Sebab sudah berkali-kali aku bilang, memaksakan kehendak itu tidak baik. Akibatnya akan merugikan dirimu sendiri. Jadi, kau tidak mau kawin dengan Anjani? Tidak mau jadi menantuku? Tidak usah aku katakan. Dari semua uraianku tadi, maknanya sudah jelas, bukan? Terima kasih, Bentar. Selamat tinggal. Lasmini pulang dengan kecewa besar, dan di dalam hatinya timbul rasa sakit hati yang amat dalam kepada Bentar. Amban? Ini Mbok, minuman untuk Permaisuri Gusti Ayu Dewi Pramita. Memangnya ada apa dengan minuman itu? Belum diminum. Belum diminum, kok heran? Bukan begitu, Mbok. Biasanya pagi-pagi sekali sudah bangun, lalu minuman hangat ini diminum. Sebab begitulah kebiasaannya. Tapi hari ini sudah siang begini, belum keluar dari kamarnya. Mungkin masih ngantuk, jadi tidur-tiduran saja. Apakah sakit ya? Wah, bisa juga itu. Maklum kan, usianya sudah lanjut. Ayo Mbok, kamu periksa. Aku tidak berani. Apalagi aku emban muda yang belum boleh keluar masuk kamar Gusti Permaisuri. Kalau begitu, ya sudah. Tunggu saja. Sebentar lagi juga beliau akan keluar. Tapi kalau kamu kan emban tertua di sini, kepala emban seluruh keputren, sudah dipercaya keluar masuk kamar penghuni keputren. Loh, kenapa kamu memaksa aku? Aku cemas, Mbok. Perasaanku tidak enak. Takut
takut ada apa-apa dengan Gusti Permaisuri. Kalau merasa cemas atau was-was, seharusnya sejak tadi kau melaporkannya kepada Hulu Balang Kepala Regu, pengawal keputren. Nanti dia yang akan menyampaikannya kepada Den Ayu Karnis atau Raden Bentar. Iya ya, kenapa aku jadi tolol? Baiklah, aku akan menemui Hulu Balang. Daulat Den Ayu. Ada apa Hulu Balang? Hamba mendapat laporan dari Emban Keputren bahwa Permaisuri Ibunda Gusti Ayu belum bangkit dari pembaringan. Oh ya? Sudah siang begini, matahari hampir di atas kepala, Ibunda belum bangun. Daulat Den Ayu. Jangan-jangan Ibunda sakit. Cepat beritahu adikku Bentar. Sudah Den Ayu. Sudah? Lalu? Raden Bentar menunggu Den Ayu di pintu Keputren. Baik, aku segera ke sana. Saya khawatir Ibunda sakit. Aku juga. Kemarin siang dan tadi malam aku tidak berkunjung ke Kaputren ini menjumpai ibuku. Nah, Emban, tentu kau melihat keadaan ibuku. Bagaimana keadaannya? 1 hari kemarin dan tadi malam sehat dan segar bugar Den Ayu. Tidak nampak sedikit pun tanda-tanda lesu atau kurang enak badan. Kau, Mbok? Daulat Den Ayu, sama. Baiklah, aku akan mengetuk pintu kamar Ibunda ini. Ibunda, ini Ananda Garnis. Tidak ada jawaban. Kak Garnis, ketuk lagi. Ya. Ibunda. Ibunda. Kenapa tidak ada jawaban? Sudah jelas, Ibunda sakit. Sebaiknya kita buka saja. Kosong. Jendela terbuka. Ada surat. Iya, secarik daun lontar tergantung pada kunci jendela. Surat apa ini? Kak Garnis, coba baca. Ya. Bentar, aku kecewa besar. Untuk itu aku pinjam ibumu, Lasmini. Ibunda dibawa Lasmini. Celaka. Parah, Lasmini menculik ibuku. Aku bunuh dia. Aku bunuh Lasmini. Aku bunuh. Sudah aku bilang, Lasmini perempuan sinting. Otaknya tidak waras. Jangan sekali-sekali diberi hati. Buktinya sekarang. Kau selalu memberikan harapan pada dia, Bentar. Kau terbius oleh kecantikan dan kemontokan tubuhnya. Akibatnya, dia menginjak-injak kepala kita. Menculik Ibunda Pramita di dalam Keputren, di depan hidung kita. Tenang Kak Garnis. Jangan membabi buta. Saya tahu watak Lasmini. Serahkan semuanya pada saya. Tidak. Aku tidak mau tinggal diam. Aku akan mencari Lasmini sampai dapat. Dan aku sendiri yang akan membunuh dia. Kak Garnis, sabar. Sabar. Ibu kita diculik. Masihkah aku harus bersabar? Tapi, haruskah terjadi pembunuhan? Kenapa? Kau tidak mau Lasmini mati? Berarti kau benar-benar mencintai dia. Bukan begitu, Kak Garnis. Dengar, Bentar. Perbuatannya sudah melewati batas. Selama ini aku bersikap diam. Tidak pernah mau tahu hubunganmu dengan Lasmini. Tapi sekarang, aku tidak akan diam. Dan akulah yang akan membunuh Lasmini. Aku tahu Lasmini sangat dikjaya. Kesaktiannya setaraf dengan Ayahanda Brahma. Tapi aku tidak takut. Sebab aku mampu untuk mengalahkan Lasmini. Karena aku punya ilmu Cipta Dewi. Kau dengar, Bentar? Ilmu Cipta Dewi. Ayahanda Brahma yang sudah mengasingkan diri masih menyempatkan diri menjumpai aku di Belambangan. Lalu mewariskan ilmu Cipta Dewi, sebuah ilmu kadikjayaan ciptaan Ayahanda Brahma yang terakhir. Kau juga pasti tahu maksud Ayahanda Brahma. Mengapa dia menurunkan ilmu Cipta Dewi kepadaku? Tak lain dan tak bukan untuk menandingi Lasmini yang memiliki ilmu Cipta Dewa.
Dengan perkataan lain, yang diberi izin untuk membunuh Lasmini oleh Ayahanda Brahma adalah aku. Akulah yang harus menamatkan riwayat Lasmini. Aku akan berangkat sekarang juga mencari Lasmini. Terserah kau, aku tidak mau tahu. Penjaga pintu gerbang. Daulat, Raden. Kemarin siapa yang bertugas jaga pintu gerbang ini? Kami berdua, Raden. Dari pagi hingga sore. Pada sore hari itulah barulah kami diganti. Iya, Raden. Kau melihat kakakku Garnis? Kami melihatnya, Raden. Iya. Perginya ke arah mana? Ke arah selatan, Raden. Menunggang kuda? Betul, Raden. Berpacu sangat kencang. Dan nampaknya dia sedang murka. Ya, sudah. Daulat, Raden. Daulat, Raden. Apa ya? Hah? Maksudmu? Kemarin, Den Ayu Garnis memacu kuda dengan kencang. Wajahnya muram, seperti sedang murka dan berduka. Lalu tadi, Raden Bentar juga begitu. Wajahnya muram. Sedang ada apa ya? Lah, biasa, Kang. Orang penting kan tentu banyak urusannya. Dan kelihatannya mau keluar kota. Pasti ada perkara di tempat jauh yang harus diselesaikan. Dan biasanya untuk jangka waktu yang lama. Mereka keturunan pendekar yang gemar mengembara. Alah, biar sajalah. Kita mah orang kecil. Urus saja tugas kita. Iya. Di depanku ada sebuah kademangan. Sebab pintu gerbang gapura itu tertulis kademangan Kolara. Berarti namanya Kolara. Oh, sebaiknya aku tidak memacu kuda. Jalan biasa saja. Kademangan Kolara ini besar juga dan cukup ramai. Nah, itu ada tukang membuat ladam. Kebetulan, ladam kaki kudaku sudah aus. Sampurasun. Rampes. Ladam, Pak. Kudanya mana? Itu, saya tambatkan di samping bengkel ladam ini. Saya periksa dulu. Ya. Wah, empat-empatnya rusak. Ya, ladam keempat kaki kuda saya ini semuanya sudah aus. Kelihatannya sehabis menempuh perjalanan yang jauh sekali, empat-empat ladamnya sampai tipis begini. Iya. Ganti semuanya? Ya, ganti saja semuanya. Baik. Berapa ongkosnya? 3 ringgit. 3 ringgit? Mahal amat. Besinya sekarang mahal, Neng. Iyalah. Ongkos pasangnya 1 ringgit, Neng. Pakai ongkos pasang? Ya, tentu saja, Neng. Bukankah harga ladam sudah termasuk ongkos pasangnya? Oh, lain dong, Neng, lain. Gila, pasang ladam sampai 4 ringgit. Ya sudah, pasang. Daripada kaki kudaku rusak. Baik, Neng. Jajan, Neng. Jajannya apa saja? Oh, macam-macam, Neng. Ada lepet, buras, ranginang, keripik. Buras saja 3, sama keripik. Keripik apa ini? Keripik gadung, Neng. Ya, sekantung. Baik, Neng. Ini, Neng. Berapa? 15 ketip. Apa? Buras 3, keripik sekantung 15 ketip. Burasnya 1, 3 ketip. Keripik gadung sekantung 6 ketip.
Jadi ya semuanya 15 ketip. Dan mahal banget. Nih uangnya. Terima kasih, Neng. Sinting. Di sini apa-apa mahal. Maklum, Neng. Zaman lagi susah. Zaman susah? Iya, Neng. Apa-apa mahal. Dan barangnya tidak ada lagi. Kalaupun ada, rebutan, harus antri. Tuh, itu tuh, seperti itu. Mana? Itu, di depan warung Jumadi. Orang sedang antri beli beras. Oh iya, Kademangan Kolara ini termasuk wilayah kerajaan mana ya? Kerajaan Ajong Kidul, Neng. Rajanya siapa? Baginda Tugalan. Katakan sama rajamu, kalau ngatur kerajaan yang benar. Masa beli beras saja sampai antri? Neng ini ada-ada saja. Dulu di kerajaanku juga pernah mengalami begitu. Pernah kekurangan beras, sampai harus beli dari kerajaan lain. Tapi berkat kemampuan raja kami yang pandai dalam ilmu pertanian dan juga didukung oleh para petani yang rajin dan tidak kenal lelah, maka sekarang kami sudah bisa mencukupi kebutuhan beras. Bahkan berlebihan, sampai bisa membantu kerajaan lain yang kekurangan beras. Neng ini orang mana? Madangkara. Oh, dari Madangkara. Sudah, Pak. Sudah, Neng. Sudah. Bagus. Nih, uangnya 4 ringgit. Terima kasih. Terima kasih, Neng. Saya lihat keadaan tanah di sini subur. Kenapa jadi susah beras? Entahlah, Neng. Para petani di sini tidak bisa bertani dengan baik, Neng. Bukan tidak bisa, tapi tidak tahu caranya. Tidak tahu caranya? Menerangkan bagaimana tata cara bertani yang baik. Tidak bisa sebentar, melainkan memerlukan waktu yang banyak. Banyak, Neng, ya? Karena itu rumit. Sekarang begini saja, Pak. Kirimkan beberapa orang ke Madangkara untuk belajar pertanian. Mengirim orang ke Madangkara, Neng? Iya, untuk belajar ilmu pertanian. Banyak dari kerajaan-kerajaan lain yang mengirimkan orang ke negeriku, Kerajaan Madangkara, untuk belajar ilmu pertanian. Iya, memang saya dengar Kerajaan Madangkara hasil pertaniannya baik sekali, Neng. Ya, dulu tidak. Oh, dulu tidak, Neng? Iya, benar. Oh, ya. Raja Madangkara yang pertama terlalu mencurahkan perhatian kepada hal-hal yang menyangkut hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain. Sehingga bidang pertanian terbengkalai. Akhirnya bahan makanan tidak ada. Beli beras, antri. Beli garam, antri. Pokoknya beli apa saja dijatah. Ya, kehidupan jadi susah. Oh, begitu, Neng, ya? Tapi Raja Madangkara yang kedua benar-benar arif dan bijaksana. Bidang pertanian mendapat perhatian yang besar. Dengan sungguh-sungguh ilmu pertanian dipelajari dengan teliti dan seksama. Juga didukung oleh para petani yang giat dan rajin. Tanpa kenal lelah, bekerja, melaksanakan apa yang diberikan oleh para pembimbing dari kerajaan. Begitu. Dan hasilnya sangat mengagumkan. Nah, sekarang di negeri saya, Kerajaan Madangkara, persediaan bahan makanan lebih dari cukup. Bahkan yang dulu sering mendatangkan beras dari kerajaan lain, sekarang malah mengirim. Membantu kerajaan-kerajaan lain yang kekurangan bahan makanan. Bagus ya. Ya. Sudah ya, Pak ya? Saya permisi. Baik, Neng. Segar. Mata air ini jernih sekali. Dan udara di sini sejuk, membuat badanku terasa segar. Ada orang yang sedang memperhatikan aku dari balik semak-semak di sana itu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, semuanya ada 5 orang. Apa yang terjadi? 5 orang laki-laki yang sedang mengintai aku
tiba-tiba berteriak-teriak kesakitan dan terlempar keluar dari semak-semak. Jungkir balik tidak karuan, seperti ada yang menyerang mereka. Ataukah mereka tiba-tiba diseruduk gajah? Oh, Raspati. Garnis, apa kabar? Kau ada di sini? Ya, aku mau pergi ke Kademangan Kolara. Tiba-tiba aku lihat ada 5 orang yang mencurigakan sedang melakukan pengintaian. Dan rupanya yang sedang diintai adalah kau. Ya, terpaksa aku bertindak. Maaf, aku telah mencampuri urusanmu. Dengan mudah aku bisa melumpuhkan ke 5 orang itu. Lalu kenapa kau bertindak? Dengan begitu, sama saja kau merendahkan aku, menganggap aku bocah ingusan yang tidak bisa apa-apa. Tidak tahu ya, kenapa tiba-tiba saja aku ingin membantu kamu. Aku tahu, 5 orang itu komplotan berandalan di Kademangan Kolara. Lalu, kenapa kau berurusan dengan mereka? Itu urusanku. Garnis, mau kemana? Kemana saja? Garnis, tunggu! Jangan ganggu aku! Riz, aku tidak berniat mengganggumu. Tapi tidakkah kau bisa memaafkan aku? Garnis? Sudah aku maafkan, bukan? Ya, memang kau telah memaafkan aku. Tapi apakah maafmu itu harus dilanjutkan dengan permusuhan di antara kita? Kalau aku menganggap kau musuh, sudah sejak dulu aku tantang bertarung mengadu jiwa. Permusuhan toh tidak harus selalu diikuti oleh pertarungan. Tapi sebuah sikap yang tidak bersahabat. Seperti, ya, yang sekarang kau perlihatkan padaku. Ya, Garnis, aku pun telah melupakan semua apa yang pernah terjadi di antara kita. Tapi aku ingin bersahabat denganmu. Seperti kerinduanku untuk mengikat tali persaudaraan dengan setiap orang Madangkara. Iya, seandainya kau tidak mau lagi kenal dengan aku, tolong katakan, Garnis, apa sebabnya kau meninggalkan keraton Madangkara, lalu mengembara sampai ke wilayah kerajaan Ajong Kidul ini? Kalau ada suatu masalah, mudah-mudahan aku bisa membantumu. Meskipun kau tidak mau dibantu, aku akan tetap membantumu, sekalipun dari jauh. Raspati, benarkah kau tidak akan mengganggu aku lagi dengan membangkit-bangkitkan kenangan masa lalu? Garnis, aku berjanji. Aku sedang mencari Lasmini. Mencari Lasmini? Ya, dia menculik ibuku. Lasmini menculik ibumu? Menculik Gusti Permaisuri Dewi Pramita? Ya. Dewa yang agung. Ada apa dengan Lasmini? Apakah dia kesurupan setan? Tapi rasanya mustahil Lasmini berbuat serendah itu kalau tidak ada sebuah masalah yang sangat berat. Sebab dia menyayangi Raden Bentar. Lasmini kemasukan iblis sehingga menjadi gila mau menjodohkan Bentar dengan Anjani. Jagat Dewa Batara. Gila. Benar-benar gila. Kenapa Lasmini jadi kehilangan akal sehat? Dia sudah pikun. Pikun? Sudah kelewat tua. Tua? Belum seberapa tua. Masih cantik dan baheno. Ya, dia punya ilmu awet muda. Tapi meskipun lahiriahnya bisa bertahan tetap awet muda, tapi batinnya tidak akan bisa membendung umurnya, maka dia menjadi pikun. Perbuatannya membahayakan jiwanya. Sebab dengan menculik Gusti Permaisuri Dewi Pramita, berarti dia menyatakan diri sebagai musuh kerajaan Madangkara. Ya, dan akulah yang akan membinasakan Lasmini. Kau akan mencarinya kemana, Garnis? Aku melacak jejak Lasmini dengan naluri. Ya, aku akan membatalkan niatku pergi ke Kademangan Kolara. Dan mulai hari ini, aku akan mengembara melacak Lasmini. Oh, itu urusan pribadi keluargaku? Garnis, kau menganggap urusan pribadi, tapi aku menganggap urusan kerajaan Madangkara.
maka aku wajib berbakti kepada Madangkara. Terserah kau. Garnis memang memiliki watak yang keras. Tapi aku tahu, dia sebenarnya tidak keberatan aku turut menyertainya di dalam pengembaraannya mencari Lasmini. Ya, baiklah. Aku akan mencari kuda, dan aku kejar dia. Itu Kawali. Di Kadipaten Kawali itu, mudah-mudahan aku bisa memperoleh keterangan tentang Lasmini. Sebab Kadipaten Kawali adalah tanah tumpah darah Lasmini. Di sanalah dia dilahirkan dan dibesarkan. Jadi, tentunya dia punya sanak kadang dan kerabat cukup banyak. Sampurasun. Rampes. Raden Bentar. Apa kabar Pak Ukat? Baik-baik saja Raden. Waduh, lama sekali tidak bertemu. Sekarang Raden sudah dewasa, semakin bertambah ganteng saja. Saya kira Raden sudah lupa kepada saya. Oh, tidak mungkin Pak Ukat.